Muslikul Jannah, perwakilan dari kelompok 1 akan membuka presentasi pada hari ini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang jenis penelitian kuantitatif yang beranggotakan Intan Nur Agustini, Jihan Nurzeha, Muhammad Amrullah, saya sendiri Muslikul Jannah, Mutiara Fadilah Firdana, dan yang terakhir Nur Muhammad Fikri. Langsung saja ke pemateri pertama, saya sendiri akan membahas tentang pengertian penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah kegiatan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan penyajian data berdasarkan jumlah atau banyaknya yang dilakukan secara objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji hipotesis. Nah, penelitian kuantitatif ini umumnya berfokus pada pengukuran realitas sosial. Dirancang melalui pertanyaan atau pernyataan untuk mencari kuantitas pada suatu fenomena atau untuk membangun penelitian numerik. Nah, penelitian kuantitatif ini lebih diarahkan pada menangguhkan teori. Nah, alur logika penelitian kuantitatif dimulai dari mengkaji teori yang sudah ada, mendefinisikan, lalu memfisikalisasi dan mengukur untuk mengumpulkan data di lapangan, kemudian menganalisisnya secara statistik untuk menolak atau menerima kebenaran teori tersebut. Sekian dari saya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri penelitian kuantitatif. Ada 9 ciri. Yang pertama, penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan rancangan yang terstruktur, formal, dan spesifik, serta mempunyai rancangan operasional yang mendetail. Nah, dalam melakukan penelitian kuantitatif, dilakukan persiapan operasional secara matang dengan rancangan yang terdiri dari masalah, perumusan masalah, kegunaan penelitian, studi kepustakaan, jenis instrumen, hingga pada teknik analisisnya. Kemudian yang kedua, data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif atau dapat dikuantitatifkan dengan cara menghitung atau mengukur. Nah, sebelum ke lapangan, data yang dikumpulkan itu telah jelas, demikian juga dengan respondennya. Dan data kuantitatif itu lebih banyak angka daripada kata ataupun gambar. Nah, yang ketiga, penelitian kuantitatif bersifat momentum atau menggunakan selang waktu tertentu atau waktu yang digunakan pendek kecuali untuk maksud tertentu. Dalam melakukan eksperimen, waktu yang digunakan itu dapat ditentukan setepat mungkin. Kemudian tidak perlu adanya peneliti yang melakukan observasi selama mungkin terhadap apa yang diteliti. Kemudian yang keempat, penelitian kuantitatif membutuhkan hipotesis atau pertanyaan yang perlu dijawab untuk membimbing arah dan pencapaian tujuan penelitian. Nah, hipotesis itu adalah suatu kebenaran sementara yang perlu dibuktikan, di mana butuh data untuk membuktikan kebenaran tersebut yang didapat dari penelitian atau pengkajian secara ilmiah dengan menggunakan berbagai cara seperti interview, angket, skala, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik, baik statistik diferensial maupun inferensial. Dengan menggunakan analisis statistik ini, peneliti dapat menyatakan bahwa terdapat hubungan yang berarti antara satu ubahan dengan ubahan yang lainnya, seperti intelijensi, motivasi, kebiasaan belajar, dan juga hasil tes masuk mempengaruhi terhadap prestasi belajar mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung sebesar 29,7%. Kemudian yang keenam, penelitian kuantitatif lebih berorientasi kepada produk daripada proses. Nah, karena yang akan dicari itu adalah pembuktian dari hipotesis, sehingga dalam pengkajian prosesnya itu tidak terlalu dipentingkan. Nah, sebab yang ingin dilihat itu adalah hubungan antar variabel yang satu dengan yang lainnya. Seperti contohnya pengaruh umur terhadap kelambatan belajar. Kemudian yang ketujuh, sampel yang digunakan itu luas, random, akurat, dan representatif. Nah,
Penelitian kuantitatif ini berupaya membuktikan hipotesis dan mengeneralisasikan hasil penelitiannya dengan cara menggunakan analisis statistik yang mempunyai syarat-syarat berupa jumlah sampel, homogenitas, dan linearitas. Nah, hal tersebut itu memungkinkan jika sampel itu diambil dari populasi yang luas, random, akurat, dan representatif. Kemudian, sampel yang diambil juga harus mewakili kepada apa dan kepada siapa penelitian akan digeneralisasikan, sehingga setiap langkahnya itu harus dilakukan secara akurat, sehingga kesimpulan yang didapat itu menjadi benar dan dapat dipercaya. Kemudian yang ke-8, penelitian kualitatif menganalisis data secara deduktif. Nah, karena hipotesis yang disusun itu berdasarkan teori yang telah ada dan menggambarkan keadaan secara umum, maka dilakukan secara deduktif, yaitu dari umum ke khusus. Nah, yang ke-9, yang terakhir, instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data hendaklah dapat dipercaya, andal, dan mempunyai norma dan praktis. Nah, dalam mendukung instrumen seperti itu, yang valid, reliable, mempunyai norma dan praktis, perlu dibuat langkah-langkah dalam menyusun instrumen tersebut, sehingga terdapat content validity dan predictive validity. Dan instrumen juga harus mudah dilakukan dan punya norma dalam menentukan angka yang didapat. Kemudian, instrumen juga harus dimantapkan dan ditimbang sebelum diuji cobakan atau digunakan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya tentang tujuan penelitian kuantitatif yang seharusnya disampaikan oleh Muhammad Amrullah, tapi tidak bisa karena sedang mengalami kendala atau musibah di perjalanan. Lanjut saja ke tujuan penelitian kuantitatif menurut Yusuf 2014 pada halaman 46 ada 4. 1. Ada membuat generalisasi. Generalisasi adalah proses penalaran yang membentuk satu kesimpulan dari sebuah kejadian. Jadi membuat generalisasi maksudnya itu membuat sebuah gagasan atau kesimpulan umum dari suatu kejadian atau hal. Nah, tujuan yang kedua dari penelitian kuantitatif menurut Yusuf meramalkan, menguji teori, menetapkan atau mendeskripsikan fakta dan menguji hipotesis. Penelitian kuantitatif memang menguji hipotesis dari teori yang sudah ada. Tujuan yang ketiga ada menunjukkan hubungan antar variabel. Nah, hubungan antara dua variabel ini dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Nah, dua variabel ini dapat dikatakan berkorelasi atau berhubungan apabila perubahan pada satu variabel mengikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama, maupun ke arah korelasi positif maupun ke arah korelasi negatif. Nah, yang tujuan penelitian yang keempat ada menemukan teori. Baiklah, sekian dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan materi selanjutnya, yaitu langkah-langkah penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Jadi, latar belakang masalah yaitu masalah yang melatar belakangi terjadinya penelitian. Misalkan, ada argumentasi masalah tersebut, atau masalah itu relevan sesuai dengan situasi saat ini. Yang selanjutnya ada bermanfaat untuk orang lain. Nah, yang kedua ada identifikasi dan perumusan masalah. Untuk identifikasi perumusan masalah dapat diidentifikasi dengan adanya kesenjangan apa yang seharusnya dan apa yang kenyataannya, seperti itu. Yang kedua ada pemilihan masalah. Jadi dalam pemilihan masalah harus mempunyai, yang pertama itu nilai penelitian, yang kedua ada visible, ketiga ada kualifikasi. Ada sumber masalah. Nah, untuk sumber masalah ini
dapat diperoleh dari bacaan, seminar, pengalaman, pengamatan, dan lainnya. Selanjutnya yaitu perumusan masalah. Nah, untuk perumusan masalah ini dapat dicontohkan dengan dimasukkannya dengan kalimat tanya. Nah, jadi perumusan itu harus dengan kalimat tanya dan harus jelas dan padat. Selanjutnya ada telaah pustaka. Nah, untuk apa sih telaah pustaka ini? Yaitu untuk menambah pengetahuan. Selanjutnya yang terakhir ada perumusan hipotesis. Jadi perumusan hipotesis itu adalah jawaban terhadap masalah penelitian yang dianggap paling tinggi kebenarannya. Nah, mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan materi selanjutnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Mutiara Fadila Firdana yang akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu pemateri sebelumnya sudah membahas tentang pengertian, tentang ciri, tentang tujuan, maka langkah-langkah dari penelitian kuantitatif tersebut. Nah, di sini saya akan membahas tentang penelitian kualitatif dari segi perbedaan dengan penelitian kualitatif. Nah, dari sumber yang dibaca, yaitu saya baca, yaitu Sukmadinata tahun 2017. Menurut beliau, penelitian kuantitatif ini berbeda dengan penelitian kualitatif, di mana dari segi penelitian kualitatif ini mengambil jarak antara peneliti dengan objek yang diteliti, sedangkan kalau yang kualitatif ini menyatu dengan situasi dan fenomena yang diteliti. Lalu, penelitian kuantitatif ini menggunakan instrumen formal, standar, dan bersifat mengukur. Sedangkan kalau penelitian kualitatif ini menggunakan peneliti sebagai instrumen, di mana peneliti ini berlaksanakan peran sosial interaktif. Mereka yang melakukan pengamatan, interview, mencatat hasil pengamatan, dan interaksi bersama partisipan. Nah, dari segi lain juga, penelitian kuantitatif ini memandang peneliti lepas dari situasi yang diteliti. Sedangkan kalau penelitian kualitatif ini bertolak belakang, di mana penelitian kualitatif ini merupakan studi lapangan. Peneliti mengumpulkan data dalam rentang waktu yang cukup lama dan dalam satu lingkungan tertentu dan sejumlah individu. Nah, jika dilihat tadi perbedaan penelitian kualitatif dengan penelitian kualitatif ini sangat berbeda ya, memiliki perbedaan. Maka yang tadi saya sebutkan itu adalah perbedaan dari segi secara teknis. Nah, selanjutnya ada penelitian kualitatif dan penelitian kualitatif itu berbeda dari segi mendasar juga ada yang akan disebutkan oleh pemateri selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita menuju ke pembahasan tentang perbedaan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif secara mendasar. Nah, di sini ada beberapa perbedaan yang mendasar. Yang pertama itu pada penelitian kuantitatif bahwa penelitian itu menekankan hipotesis jadi yang dirumuskan sebelumnya. Sedangkan pada penelitian kualitatif itu menekankan hipotesis yang berkembang dalam pelaksanaan penelitian berlangsung. Nah, pada penelitian kuantitatif itu lebih menekankan pada definisi operasional yang dirumuskan sebelumnya. Sedangkan pada penelitian kualitatif itu menekankan definisi dalam konteks atau perkembangan saat penelitian. Nah, selanjutnya penelitian kuantitatif itu data yang dikumpulkan itu diubah menjadi skor numerik, sedangkan pada penelitian kualitatif itu lebih menekankan data berupa deskripsi naratif. Nah, selanjutnya pada penelitian kuantitatif juga itu menekankan prosedur penelitian yang baku, sedangkan pada penelitian kualitatif itu menekankan prosedur penelitian deskriptif naratif. Nah, dan
pada penelitian kuantitatif juga itu menekankan rangkuman statistik dalam hasil penelitian, sedangkan pada penelitian kualitatif menekankan rangkuman naratif dari hasil penelitian. Nah, dan juga pada penelitian kuantitatif itu menekankan pada manipulasi aspek, situasi, kondisi dalam mengkaji fenomena yang kompleks. Sedangkan pada penelitian kualitatif itu lebih menekankan pada sifat alamiah dari fenomena-fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung. Nah, dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar pada penelitian kuantitatif dan kualitatif yaitu pada penelitian kuantitatif itu hipotesis yang jadi itu yang sudah dirumuskan sebelumnya. Sedangkan pada penelitian kualitatif itu hipotesis itu yang berkembang dalam pelaksanaan penelitian, dan juga data yang dihasilkan dari penelitian kuantitatif itu bersifat diubah menjadi skor numerik, sedangkan pada penelitian kualitatif itu lebih pada deskripsi naratif. Baiklah, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.